Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan konsep dasar akuntansi mudharabah. Pengertian mudharabah. Secara kata bahasa, mudharabah diambil dari kalimat daraba fil ard, artinya melakukan perjalanan dalam rangka berdagang. Mudharabah merupakan salah satu kontrak kemitraan yang mengusung asas keadilan sesuai dengan syariat Islam. Mudharabah merupakan kerjasama antara dua belah pihak, yakni rabul mal atau investor dengan mudharib, di mana sang investor atau pemilik modal mempercayakan kepada pihak kedua mudharib dan selanjutnya akan dikembangkan menjadi sebuah usaha tertentu. Pernyataan modal disertai dengan berbagai perjanjian tentang bagai hasil yang telah disepakati bersama dengan landasan profit atau loss sharing. Selanjutnya, jenis-jenis mudharabah. Mudharabah mutlaqqah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan pada pengelola dana dalam pengelolaan investasi. Mudharabah ini juga disebut investasi tidak terikat. Yang kedua, mudharabah muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan pada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan atau objek investasi atau sektor usaha. Yang ketiga, mudharabah mushtarakah adalah mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi di awal kerjasama. Akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana. Selanjutnya, saya akan membaca perlakuan akuntansi terhadap mudharabah. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas. Yang ketiga, usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. Yang keempat, investasi mudharabah yang diberikan dalam aset non-kas dan aset non-kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. Yang kelima, atas kesalahan pengelola dana, antara lain ditunjukkan oleh yang pertama, persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi. Yang kedua, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan atau force majeure yang lazim dan atau yang telah ditentukan dalam akad. Yang ketiga, hasil keputusan dari institusi yang berwenang. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Selanjutnya, jika akad mudharabah berakhir sebelum atau sesudah akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang. Selanjutnya, kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Selanjutnya, pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Selanjutnya, kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah. Yang terakhir, bagi hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. Baik, materi terakhir yaitu pencatatan akuntansi mudharabah. Penyerahan modal mudharabah, yang kedua bagi hasil mudharabah, yang ketiga kerugian mudharabah, dan yang terakhir pengembalian modal mudharabah. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.